Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Caturwibowo. Saya dari SMK Negeri 1 Sragi, Kabupaten Pekalongan. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang refleksi diri setelah mempelajari modul 1.1. Di sini saya mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 9. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang apa intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Kemudian, bagaimana saya sendiri memandang diri saya sebagai pembelajar atau guru dan pembelajar jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Refleksi kali ini saya mulai dari Ki Hajar Dewantara atau juga dikenal sebagai Raden Mas Suwardi Suryaningrat adalah tokoh pendidikan Indonesia yang memiliki pemikiran progresif pada awal abad ke-20. Pemikirannya mencangkup 3 konsep utama, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, dan tutwuri handayani. Konsep-konsep ini menggarisbawahi pentingnya contoh teladan, kolaborasi, dan usaha keras dalam pendidikan. Beliau juga dikenal sebagai pendukung pendidikan untuk semua kalangan. Kemandirian yang mengedepankan nilai-nilai nasionalisme, kemandirian, dan penghargaan terhadap budaya lokal. Selanjutnya, seorang guru yang menerapkan konsep ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani dalam mendidik murid memiliki pendekatan yang holistik dan berpusat pada pembangunan karakter serta peningkatan kualitas individu. Dengan menerapkan 3 prinsip ini, seorang guru tidak hanya menyediakan pendidikan akademis, tetapi juga membantu murid atau peserta didik untuk berkembang sebagai individu yang mandiri, beretika, dan bertanggung jawab. Pendekatan ini juga menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung, di mana nanti setiap murid atau peserta didik merasa dihargai dan didorong untuk mencapai potensi terbaiknya. 3 pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya yang pertama, ing ngarsa sung tulodo. Ini mengandung makna bahwa seorang guru harus menjadi contoh dan teladan bagi muridnya. Dengan mengamalkan nilai-nilai yang diajarkan, guru memperlihatkan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat mengilhami dan membimbing peserta didik atau murid untuk mengikuti jejak yang positif. Yang kedua, ing madya mangunkarsa menunjukkan pentingnya kolaborasi dan kerjasama di antara guru dan peserta didik, serta antar sesama peserta didik. Guru merangsang partisipasi aktif, mengembangkan potensi, dan mengajarkan keterampilan yang memungkinkan murid mampu mengatasi tantangan bersama-sama. Yang ketiga, tutwuri handayani di sini mengajarkan nilai pelayanan dan pengabdian. Guru yang menerapkan prinsip ini mengedepankan kesediaan untuk membantu murid atau peserta didik
dalam memahami materi yang mengatasi kesulitan belajar dan mengembangkan kepercayaan diri. Guru berfokus pada pendampingan yang memungkinkan murid tumbuh secara holistik. Selanjutnya ada beberapa konsep di mana kaitannya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini ada beberapa konsep penting yang mencerminkan pandangan yang progresif. Yang pertama, menuntun bukan mengisi. Ki Hajar Dewantara menekankan peran guru sebagai pengarah atau pemandu, bukan sekedar pemberi informasi. Ia percaya bahwa pendidikan seharusnya melibatkan proses interaksi antara guru dan murid, di mana guru membimbing dan merangsang minat serta daya pikir murid, bukan sekedar menyampaikan pengetahuan. Yang kedua, kaitannya dengan konsep kodrat anak, bukan tabula rasa, di mana pandangan Ki Hajar Dewantara ini tentang kodrat anak menunjukkan keyakinannya bahwa setiap anak memiliki potensi unik dan karakter yang perlu dihormati dan dibangun. Beliau menolak pemandangan anak hanya sebagai tabula rasa yang kosong dan dapat diisi oleh guru. Pendekatan menghargai keberagaman individu dan percaya bahwa pendidikan harus menghormati keunikan setiap anak. Yang ketiga, berpihak kepada anak. Di sini Ki Hajar Dewantara mendukung pendekatan pendidikan yang berfokus pada kepentingan dan perkembangan anak. Beliau mengajukan pandangan bahwa pendidikan seharusnya membantu anak tumbuh menjadi individu yang berpikir kritis, mandiri, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri maupun di masyarakat. Yang keempat, konsepnya kaitannya dengan budi pekerti. Konsep budi pekerti ini memiliki tempat sentral dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ia percaya bahwa pendidikan harus membentuk karakter baik dalam diri anak yang meliputi nilai-nilai seperti kejujuran, rasa hormat, dan empati. Ia menganggap pembentukan budi pekerti yang kuat sebagai aspek penting dalam membentuk individu yang baik. Pemikiran-pemikiran ini mencerminkan tekad dari Ki Hajar Dewantara untuk mengembangkan pendidikan. Pemikiran-pemikiran ini juga mencerminkan tekad beliau untuk mengembangkan pendidikan yang berorientasi pada pengembangan karakter dan potensi anak, serta mempersiapkan mereka untuk berkontribusi secara positif di dalam dunia masyarakat. Kemudian setelah saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara berkaitan dengan pendidikan, saya selaku guru menganalogikan bahwa murid atau peserta didik ini diibaratkan sebagai pelanggan dan saya sendiri seorang guru diibaratkan sebagai pelayan. Dalam pendidikan, kebutuhan mereka kita fasilitasi untuk tumbuh kembangnya murid atau peserta didik dari kemampuan berpikir sampai pada kejujuran, rasa hormat, empati, mandiri, dan tanggung jawab. Sama halnya dengan memfasilitasi pelanggan yang datang ke tempat kita. Kita menjamu mereka, memberikan pelayanan yang terbaik untuk mereka. Selanjutnya,
Kita tidak bisa memaksa kehendak kita agar peserta didik atau murid harus seperti ini ataukah seperti itu. Kita hanya bisa menuntun minat dan daya kemampuannya. Karena setiap peserta didik atau murid memiliki kemampuannya masing-masing sesuai dengan karakteristiknya. Begitu juga halnya dengan pelanggan kita. Tidak bisa memaksa pelanggan harus melakukan ini dan itu sesuai kemauan kita. Karena masing-masing pelanggan memiliki kemampuannya masing-masing. Sesuai dengan keadaannya. Sekian pemaparan refleksi diri dari hasil pembelajaran kaitannya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Saya Decatur Wibowo dari SMK Negeri 1 Sragi, Kabupaten Pekalongan, mengucapkan terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.